Halo adik-adik, kembali lagi di channel Sibelka, Simple Belajar Matematika. Nah adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar tentang persamaan linier satu variabel atau yang disingkat dengan PLSP. Itu ya, singkatannya persamaan linier satu variabel. Nah, di sini kakak berikan beberapa contoh persamaan linier satu variabel atau PLSP. Ada 4 contoh yang kakak berikan di sini. Nah, kenapa contoh-contoh ini merupakan persamaan linier satu variabel? Itu kita akan cari tahu alasannya ya. Namun sebelum kita lanjutkan, silakan adik-adik yang belum subscribe dulu ya channel kakak, agar kakak tambah semangat nih membuat materi-materi matematika yang simple, yang mudah adik-adik pahami, sehingga adik-adik gampang belajar matematikanya. Oke? Terima kasih adik-adik. Ayo kita lanjutkan sekarang. Nah adik-adik, kenapa contoh ini disebut dengan persamaan linier satu variabel atau PLSP? Kakak berikan alasannya ya. Yang pertama, kita mengacu dari masing-masing kata ini ya. Jadi persamaan. Jadi persamaan berarti tandanya itu harus sama dengan adik-adik. Harus sama dengan ya. Jadi ini tandanya sama dengan, sama dengan, sama dengan, sama dengan. Oke, memenuhi. Sekarang linier. Linier itu artinya pangkat variabelnya harus satu. Variabel itu apa kemarin? Variabel itu huruf. Jadi hurufnya harus berpangkat satu, gitu ya. Jadi misalkan kalau di sini variabelnya apa? X kan? Jadi x-nya pangkat 1. X pangkat 1 bisa ditulis x saja. Ini x-nya pangkat 1, betul. Ini variabelnya x pangkat 1, betul. Ini y variabelnya y-nya pangkat 1, betul. Ini juga y-nya pangkat 1, betul. Gitu ya. Jadi satu variabel. Nah, satu variabel berarti hanya ada satu huruf. Di sini x saja, betul. Di sini x saja, betul. Di sini y saja, betul. Di sini y saja, betul. Gitu ya. Jadi keempat contoh ini merupakan persamaan linier satu variabel karena memenuhi tanda sama dengan, variabelnya berpangkat 1 atau ditulis x saja atau y saja gitu ya. Dan satu variabel artinya variabelnya hanya ada satu, yaitu satu huruf aja, yaitu ini x variabelnya, ini x, ini y, dan ini y. Itu ya. Kenapa ini disebut dengan persamaan linier satu variabel? Itu alasannya. Jadi persamaan linier satu variabel itu adalah persamaan yang memuat satu variabel dengan pangkat tertingginya adalah satu, gitu ya. Kalau pengertiannya atau kalau definisinya kayak gitu. Cuman alasannya tadi itu ya, ini lebih gampang, lebih simpelnya adik memikirkan itu. Tandanya sama dengan, pangkat variabelnya satu atau ditulis variabelnya aja, dan variabelnya hanya ada satu, arti hurufnya hanya ada satu. Oke, simple ya. Itu alasannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini bentuk umum PLSP atau bentuk umum persamaan linier satu variabel. AX tambah B sama dengan 0. Itu bentuk umumnya. Di mana X-nya ini adalah variabel, sedangkan A ini, A di depan ini itu artinya koefisien dari X. Jadi koefisien variabelnya itu A ini adalah koefisien, sedangkan B itu adalah konstanta. Kalau 0 ya tetap 0 atau konstanta. Oke, tandanya ingat, PLSP tandanya sama dengan. Oke, simpel kan? Diingat ya. Oke, kita lanjutkan deh. Nah, kakak ingin nih menguji pemahaman kalian terkait dengan PLSP atau persamaan linier satu variabel. Apakah persamaan di bawah ini merupakan persamaan linier satu variabel? Oke, ada 4 lagi nih. Apakah dia PLSP? Kita selidiki. Yang pertama, persamaan, berarti tandanya harus sama dengan. Nomor 1 tandanya sama dengan, betul. Tanda sama dengan, betul. Tanda sama dengan, betul. Ini tanda
tidak sama dengan, ini tanda lebih besar ya, bukan sama dengan, berarti nomor 4 sudah jelas, bukan persamaan linear satu variabel. Oke, tinggal 3. Oke, sekarang linear. Oke, linear itu artinya apa, Dek? Linear artinya variabelnya pangkatnya 1. Oke, lihat di sini variabelnya kan x, pangkatnya 2. Salah ya, harus pangkat 1. Teng dong. Pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1. Oke, memenuhi 2 dan 3. Sekarang satu variabel, berarti hurufnya hanya ada 1. Ini hurufnya X dan Y. Oke, ada 2 huruf. Salah berarti ya, karena harus ada 1 huruf aja. Teng dong. Sedangkan ini hanya ada 1 huruf, X saja. Di sini X, di sini X. Pangkatnya juga sama-sama 1. Gitu ya. Jadi ini merupakan persamaan linear satu variabel. Terus kenapa bentuknya tidak kayak tadi, Kak? Tadi kan Kakak bilang bentuk umumnya harus AX ditambah B sama dengan 0. Kenapa justru di sini 3X ditambah 2X tambah 10 sama dengan 0? Nah, bentuk ini bisa adik-adik ubah menjadi bentuk ini, bentuk umum. Bisa. Caranya gimana? Adik-adik, ini kan 3X tuh, ini 3X. Kan dia sejenis deh ya. Ini kan suku sejenis. Kalau suku sejenis berarti boleh dijumlahkan. Jadi tinggal 3X tambah 2X. Jadi 3 tambah 2 berapa? 5 kan? Ya, 5. Jadi di sini 5X. Ini tambah 10 sama dengan 0. Jadi bentuk umumnya akan menjadi 5X ditambah 10 sama dengan 0. Nah, lihat ini. Kan sudah sama dengan bentuk umum kan? Jadi X-nya adalah variabel. 5-nya ini adalah koefisien. Sedangkan 10-nya apa? Konstanta. Tandanya sudah sama dengan. Oke, gitu adik-adik ya. Jadi yang merupakan PLSP dari 1, 2, 3, dan 4 hanya yang nomor 3. Karena tandanya sama dengan, variabelnya 1 yaitu X saja, dan pangkatnya juga 1. Itu adik-adik alasannya. Oke, simpel kan? Paham ya? Oke, Kakak lanjut. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyelesaikan PLSP? Nah, kalau ada pertanyaan menyelesaikan, itu artinya sama saja adik-adik disuruh mencari nilai variabelnya. Tergantung variabelnya. Kalau variabelnya X berarti cari nilai X-nya. Kalau variabelnya Y berarti cari nilai Y-nya. Simpelnya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nih Kak contohin yang nomor 1. Tentukan penyelesaian dari PLSP 2X kurang 6 sama dengan 0. Ini PLSP, tandanya sama dengan, variabelnya 1 dan pangkatnya juga 1. PLSP ini deh ya. Oke, gimana caranya ngerjain? Gimana caranya mencari nilai X dari sini? Caranya simple deh. Caranya gini, 2X kita pindahkan yang tidak ada X-nya ke ruas kanan. Ini tidak ada X kan, pindahkan ini pindahkan jadi 1 nih ya, ini 1 kesatuan dia. Min 6 kalau kita pindahkan ke sini ke ruas kanan, ini namanya ruas kiri. Ini tanda sama dengan ini ruas, anggaplah gitu ya. Jadi yang di sebelah kirinya disebut ruas kiri, yang di sebelah kanannya disebut ruas kanan gitu ya. Simpelnya gitu aja deh ingatnya. Jadi min 6 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Kalau dia pindah ruas itu artinya tandanya berubah. Dari negatif tandanya menjadi positif. 0 tetap ya. Pindah ke sini menjadi plus 6 gitu kan. Ya kan, tadinya min jadi plus. Simple. Jadi 2x sama dengan ini nih, 0 tambah 6. 6. Oke. Kalau itu mah simple. X sama dengan 6 per. Nah, kalau di sini kali ya jelas, di sini jadinya bagi deh ya.
bagi 2x itu artinya 2 kali x sama dengan 6. Jadi kalau ditanya x saja 6 dibagi 2 ini gitu. Oke, maka x sama dengan 6 bagi 2 berapa dek? 3. Pintar sekali. Jadi penyelesaiannya adalah 3 atau nilai x nya adalah 3 dari PLSP ini. 2x kurang 6 sama dengan 0. Simpel kan? Iya. Oke, kita coba deh yang nomor 2. Tentukan nilai x dari PLSP 3x tambah 12 sama dengan 0. Oke, caranya mah sama aja nih dek. Jadi 3x ini kan tidak ada x-nya tuh, pindahkan ke sini ya, pindahkan ke kanan ya. Perlu Kak tuliskan lagi tanda panahnya? Oke deh, tuliskan lagi ya. Ini pindah ke sini dek. Jadinya 0 ini dari plus menjadi min 12. Jadi 3x sama dengan min 12. 0 min 12 ya ini aja jawabannya, min 12. Karena 0 tidak ada apa-apanya. X sama dengan min 12 per kan? Per mana? Per ini, per 3. X sama dengan, ada yang masih ingat nggak? Min bagi plus atau negatif bagi positif jawabannya apa? Negatif ya. Negatif berapa? 12 bagi 3? 4. Jadi jawabannya negatif 4. Nah gitu aja, simpel kan? Simpel sekali deh. Oke, kita lanjut deh ya ke soal berikutnya. Tara, soal nomor 3 sekarang deh. Tentukan penyelesaian dari PLSP ini. Nah sekarang variabelnya y tuh, tadi kan variabelnya x semua, sekarang y. Oke, gimana caranya mencari nilai y nya? Itu artinya ini soalnya ya. Simpel aja deh, sama aja kayak tadi. Negatif 5y sama dengan, ini pindahin tuh, min 10 nya pindahin ke ruas kanan. Kak tidak tulis tanda panahnya lagi ya, Kak anggap adik ngerti tuh. Tadinya plus 10, min 10 pindah ke ruas kanan jadi plus 10. Jadi negatif 5y sama dengan, oke, berapa 0 tambah 10? Ya jelas 10. Ini pelajaran anak SD kelas 1 itu gampang ya. Jadi y sama dengan 10 per apa? Per ini, per min 5 itu, min 5 ya, per min 5. Oke, maka y, Kak tulis di sampingnya ya, y sama dengan positif bagi negatif, jawabannya apa dek? Negatif ya kan, positif bagi negatif jawabannya negatif. Tinggal 10 bagi 5 2. Jadi jawabannya y sama dengan negatif 2. Simple. Tara. Oke, nomor 4 sekarang deh. Nah ini gimana caranya? Kak di sini ada 2y, di sini ada 3y, gimana caranya? Sama kayak tadi deh. Ini dan ini sejenis, jadi boleh adik-adik gabungkan. Maka kita tulis 2y ini kita kelompokkan dulu ya, kita geser ke sini, plus 3y plus 15 sama dengan 0. Kita geser posisinya aja, ini geser ke depan, ini ke belakang gitu aja. Tandanya berubah Kak? Nggak berubah. Kalau hanya geser itu nggak berubah. Kalau dia pindah ruas kayak ini, min 10 pindah ruas, baru tandanya berubah ya. Ini kan nggak ada pindah ruas, semuanya tetap di ruas kiri kan deh ya. Dia tidak melewati tanda sama dengan. Kalau ini kan loncat dia, tus, ini loncat dia dek. Ini min 10 ini loncat ya. Tus. Kalau dia loncat melewati tanda sama dengan, tandanya harus berubah gitu. Ini kan nggak ada loncat, hanya geser doang kan. Oke, ini kan 2y, ini juga 3y, ini sama-sama y lah istilahnya ya. Jadi boleh ditambah, jadi 2 tambah 3 5y ditambah 15 sama dengan 0. Oke, jadi 5y pindahkan nih, 15 nya pindah ke sini jadinya apa? Min ya, 0 min 15. Betul? Betul ya. Positif jadi negatif, jadi 5y sama dengan min 15, maka y sama dengan min 15 per apa? Per ini, per 5 ini, per 5. Lagi nih dek, min bagi plus, y sama dengan, min bagi plus berapa? Min kan, min 15 bagi 5 3.
Selesai. Oke. Simpel ya adik-adik ya. Oke. Kita lanjutkan. Nomor 5, Dek. Tentukan penyelesaian dari PLSP itu. Kak, bentuknya kok gini, Kak? Di belakang sama dengan itu ada 3x, nggak ada nolnya. Gimana nih caranya? Simpel aja, Dek. Gini caranya. Ini 3x ini nggak boleh berada di kanan. Kita harus pindahkan bawa ke kiri. Kenapa pindahkan ke kiri? Agar dia berkelompok dengan x. Ya, ini 8x, pindahkan, ini kan 3x ini kan positif. Kalau dia pindah melewati tanda sama dengan, dia loncat, berarti tandanya berubah kan, tadinya positif menjadi negatif 3x, itu ya. Min 10 sama dengan tidak ada apa-apa, ini udah habis dia 0 gitu ya. Dah. Oke, jadi 3x nya pindah menjadi min 3x. Kita langsung kelompokkan dengan 8x. Tinggal kurangi aja nih, Dek. Karena sama-sama x itu kan. 8 dikurangi 3 ya 5x kurang 10 dengan 0. Nah, setelah sampai sini kan sisanya sama aja, Dek ya. Sama aja, jadi 5x sama dengan pindahkan min 10-nya. Pindah ke sini jadinya plus 10. Oke, Kak tuliskan langsung plus 10 ya. Nolnya nggak tak tulis lagi deh biar cepet. Jadi dari min 10 pindah ke sini jadi plus 10. Nolnya nggak tak tulis lagi. Toh jawabannya sama dengan 10 ya. Jadi 5 sama dengan 10 per kok 5. Sorry deh ya. X sama dengan 10 per ini per 5. Jadi X sama dengan 10 bagi 5 berapa, Dek? 2. Iya, betul. Jadi X-nya 2. Jadi penyelesaiannya 2 gitu. Oke. Nah, sekarang nomor 6. Nah, ada angka gini gimana, Dek? Sama aja ya. Jadi ini harus dipindah ke sini. Tuh. Dasarnya gitu. Sedangkan ini harus adik pindah ke situ. Kan poinnya itu. Kayak ini kan min 10 pindahkan ke sini gitu. Jadi ditukar ya. Yang mengandung x taruh di kiri. Yang tidak ada x-nya taruh di kanan, gitu aja intinya, Dek ya. Nih, sama dengannya di sini. Kakak sekalian pindah nih ceritanya. Jadi 12x-nya tulis lagi 12x. Nah, ini 8x jadi plus 8, pindahnya ke kiri jadinya min 8x. Dah. Nah, min 5 ini langsung Kak pindah bawa ke kanan ya. Ini tulis dulu jadi plus 11 plus ini enggak Kak tulis ya. Plus 11 pindah ke sini dari min jadinya plus 5 gitu ya. Jadi min 5 pindah ke kanan jadinya plus 5. Oke, sekalian Kak pindah ini agar cepet. Jadi udah sama, jadi 12 dikurangi 8 4 ya. 4x sama dengan 11 tambah 5 16. Maka x sama dengan 16 dibagi ini. Bagi berapa? Bagi 4. Maka x sama dengan 16 bagi 4 4. Selesai. Oke, gitu aja adik-adik ya. Simple kan? Kalau ini Kak sekalian pindah nih. Silahkan adik-adik coba. Kalau bisa sekalian pindah lebih bagus lagi, Dek. Kenapa? Karena menghemat waktu adik-adik mengerjakan. Oke? Kita lanjutkan. Nah, ini aplikasinya, Dek. Kayak soal cerita gitu. Kita disuruh menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya, salah satu contohnya. Contohnya lain gimana, Kak? Ya, nanti sambil pengembangan adik bisa latihan-latihan lagi ya. Ada di buku paket, buku LKS, dan buku-buku yang adik-adik punya. Pasti ada soal-soal gini. Oke, salah satu aplikasinya kayak gini ya. Panjang sebuah persegi panjang adalah 4 satuan lebih besar daripada lebarnya. Jika kelilingnya 28 satuan, carilah panjang dan lebarnya. Oke, adik-adik disuruh mencari panjangnya berapa, lebarnya berapa. Di sini ada kata-kata panjang itu 4 satuan lebih besar daripada lebarnya. Jadi panjangnya itu lebih besar 4 satuan daripada lebarnya. Oke,
Berarti di sini kita harus misalkan, Dek. Misalkan ya, lebar itu kita misalkan sebagai X. Kenapa lebarnya kita misalkan sebagai X? Karena panjangnya ada aturan 4 satuan lebih besar daripada lebarnya. Agar nanti kita tuliskan panjang sama dengan X tambah 4 gitu. Kalau lebarnya X, panjangnya itu kan X tambah 4. Karena 4 satuan lebih besar daripada lebar. Jadi dia lebih besar 4 satuan. Kita tulis X tambah 4 karena lebarnya X. Tapi kalau lebarnya nanti Y, adik tulis di sini, berarti di sini Y tambah 4 gitu. Jadi saran kakak tulis X saja ya, biasanya sih gitu. Walaupun misalan itu sebagai X. Dah, di sini ada keliling tuh. Kelilingnya juga diketahui 28. Ini ya, 28. Nah, yang ditanya adalah panjangnya berapa, lebarnya berapa. Itu yang ditanya. Berarti yang ditanya X-nya berapa dulu, jadi X tambah 4-nya berapa gitu. Gimana caranya? Gini caranya, Dek. Oke, kayak kasih tahu dulu caranya. Kita masukkan dulu rumus daripada keliling. Rumus keliling apa? 2 kurung P ditambah L. Kan itu rumus keliling kan? 2 kurung P tambah L. P itu panjang, L itu lebar. Itu masih ingat kan? Jadi Kak pasang nih 2. P-nya itu ini panjang X tambah 4. Kak tulis X tambah 4. Ini P ya, X tambah 4. Lalu Kak tambah lagi, ini tambah L. L-nya X kurung. P-nya itu X tambah 4. Ini tanda tambah L-nya itu X gitu kan. Ini jadinya. Oke. Sama dengan kelilingnya berapa? 28. Itu dia. Jadi ini sama dengan 28 karena kelilingnya 28. Oke. Bisa ya? Bisa. Nah, berikutnya adik bisa coret nih. Ini coret. Sama-sama bagi 2. Ini bagi 2 habis ya. Ini bagi 2 sisa 14. Oke. Jadi tinggal adik-adik jumlahkan ini aja. Ini kan boleh dijumlahkan nih X, ini X. Kalau digeser dulu boleh. Tapi kalau langsung adik jumlahkan lebih bagus lagi. X tambah X berapa? 2X tambah 4 gitu. X tambah X 2X. Sedangkan plus 4-nya tulis lagi plus 4. Sama dengan 14 gitu ya. Dah. Nah, ini kan bentuknya sudah bagus tuh. Tinggal 2X pindahkan plus 4 ini bawa ke kanan deh ya. Ini 14 min 4 itu jadinya. Ini pindah ke sini kan jadinya min ya. Jadi 2X sama dengan 14 dikurang 4 itu 10. Maka X sama dengan 10 dibagi 2. Maka X sama dengan 5. Oke, X-nya 5 tuh, Dek. Nah, X-nya 5 berarti di sini X-nya 5. Nah, X-nya 5. Berarti lebarnya sama dengan 5. Panjangnya gimana? Panjangnya tinggal ganti X saja. Ini 5 tambah 4 gitu. Berapa 5 tambah 4? 9. Sehingga panjangnya yang diketahui ditanya kan panjang dan lebar. Jadi panjangnya itu sama dengan 9 satuan, sedangkan lebarnya itu sama dengan 5 satuan. Oke, gitu deh ya. Itu caranya mencari. Simple kan? Tada. Oke, simple. Lagi satu, Dek. Yang terakhir, silahkan mungkin bisa di pause, dicatat caranya. Oke. Yang nomor 8. Nah, ini nomor 8. Diketahui panjang tanah Pak Burhan adalah X meter dan lebarnya adalah X kurang 6 meter. Jika keliling tanah tersebut 60 meter, tentukan luas tanah yang dimiliki Pak Burhan. Sama aja kayak tadi, Dek. Diketahui panjang tanah Pak Burhan adalah X. Oh, di sini panjangnya sudah diketahui X, Dek. Jadi nggak perlu dimisalin lagi, sudah panjangnya adalah X. Kalau tadi kan lebarnya yang kita misalkan X, karena keduanya nggak ada yang diketahui. Kalau di sini diketahui nih, dikasih tahu nih bahwa harus X gitu.
sedangkan lebarnya itu adalah X kurang 6. Jadi kasih tahu. Sedangkan keliling itu adalah 60. Tanya luas. Luas persegi panjang itu rumusnya kan P kali L. Berarti sama aja adik harus mencari tahu dulu P-nya berapa, L-nya berapa gitu. Cara mencari tahu P dan L ya sama kayak tadi. Masuk ke sini ya. Rumus keliling apa adik-adik? Keliling sama dengan 2 kurung P tambah L. Gitu kan? Rumusnya 2 P-nya adalah X, dimasukkan X ditambah L-nya adalah ini. X kurang 6 kurung. Berapa kelilingnya? 60 ya. P-nya adalah X, tuliskan X, L-nya adalah X kurang 6. Oke, kayak tadi dicoret-coret, ini bisa, ini bagi 2 habis, ini bagi 2 30 kan. Jadi X tambah X itu adalah 2X dikurang 6 sama dengan 30. Maka 2X sama dengan 30, ini pindah ke ruas kanan dari negatif menjadi positif 6. Sudah dipindah ya. Jadinya 2X sama dengan 30 tambah 6 berapa? 36. Maka X sama dengan 36 dibagi ini, bagi 2 ini ya di depan. X bagi 2. Maka X sama dengan 36 bagi 2 berapa, Dik? 36 bagi 2 18. X-nya 18. Berarti panjangnya adalah 18 gitu ya. Panjangnya adalah 18, berarti lebarnya 18 dikurangi 6 sama dengan 12. Oke, panjangnya kan X tuh, X-nya kan 18. Jadi panjangnya 18, lebarnya X kurang 6, berarti 18 dikurangi 6, 12. Terus kalau ditanya luas berarti P-nya panjang 18 dikali 12 gitu. Sama dengan berapa? 18 kali 12 berapa, Dek? Coba hitung deh. 18 kali 12, 2 kali 8 6 ya. 16, simpan 1, ini 2, tambah 1 3, ini 8, ini 1, 6, 1 2 2 1 6. Oke, itu jawabannya. Simpel ya. Silakan adik-adik bisa pause untuk mencatat gimana caranya ya. Oke, sudah adik-adik. Kalau nanti ada yang belum dipahami, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, nah adik-adik demikian dulu pembahasan materi pada video kali ini, yaitu persamaan linier satu variabel. Jadi mudah-mudahan adik-adik bisa memahami dengan baik sehingga nanti di sekolah bisa menjawab soal-soal terkait dengan materi PLSP ini. Oke adik-adik, silakan di-share video ini ke teman-teman ya, agar teman-teman juga bisa memahami cara mudah, cara simpel belajar matematika. Terima kasih adik-adik sudah menonton. Nantikan video kakak yang berikutnya ya. Dadah.